kita memasuki alamah niyabah. Jadi sekarang kita memasuki alamah niyabah nih. Sudah kita bahas tentang alamah asliyah di rafa. Nah, nanti di nasab juga sama, di jar juga sama, di jazm juga sama. Pokoknya kita tuntaskan dulu si alamah asliyahnya, kemudian alamah niyabahnya. Ya memang gitu kan susunan di kitabnya. Jadi ya teman-teman mungkin agak bersabar sedikit ya dalam melakukan pembelajaran ini. Karena banyak i'rab-i'rabnya. Oleh karenanya saya bilang, di sebelum-sebelumnya, ya kita harus menguatkan i'rab. Karena i'rab ini sangat-sangat penting. Oke? Kita lanjutkan membaca matanya. Baca bareng-bareng. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Oke. Jadi di sini bisa kita petakan. Al-wawu itu adalah alamah niyabah. Dan wawu itu menjadi alamah bagi rafa terdapat di dua tempat. Di mana? Di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Ada isim 5 yang khusus. Yang dimana rafa'nya dengan menggunakan wawu. Nah, gitulah sederhananya. Di sini saya memberikan contoh. Mengenai terjemahan yang ini teman-teman bisa terjemahan sendiri aja lah ya, cari di Google atau di mana gitu. Abuka bapakmu, saudaramu, pamanmu, mulutmu, dan orang yang mempunyai harta. Nah, di sini kita fokus ke contoh yang saya berikan. Oke? Kita baca, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Wawu itu adalah alamah niyabah. Dia terdapat atau menjadi alamah dari rafa di dua tempat. Di mana? Jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak yang diakhiri una. Nah, gitu. Dan dia berakal. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim-isim yang khusus. Dan ini hanya 5. Ada yang mengatakan asmaul sittah, yaitu tambahannya satu apa? Hanu. Kita anggaplah di sini cuma asmaul khamsah. Isim-isim yang 5 ini mempunyai kaidah khusus. Ketika dia rofa, dia dibaca u. Ketika dia nasab, dibaca a. Ketika dia jar, dibaca i. Nah, gitu. Dan di sini pembahasan kita tentang rofa, yaitu wawu. Kita baca contohnya. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Yusalli al-muslimuna fil masjid. Apa i'rabnya? Kita i'rab bareng-bareng. I'rab jamak mudzakkar salim. Baca. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi. Yusalluna fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammah li'annahu af'alul khamsah. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi harfu jarrin al-masjidi ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jumlatu yusalluna fil masjid fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Di sini saya kasih penjelasan dikit ya. Jadi kata al-muslimun ini adalah jamak mudzakkar salim. Rafa'nya dengan menggunakan apa? Al-wawu. Maka ketika kita mengi'rab kita mengatakan wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Tanda rafa' dari kata al-muslimun adalah menggunakan wawu sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi kan kalau dia mufrad kita mengatakan al-muslimu. Gini kan? Akan tetapi ketika kita ingin menjamakkannya tidak mungkin kita mengatakan al-muslimu 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 al-muslimu. Tetapi kita mewakilinya dengan kata
al-muslimuna. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika kita menyebutkan banyak orang Islam. Oleh karenanya, ketika kita mengi'rab, kita mengatakan wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim itu rafa'nya bukan menggunakan alamah asliyah, tetapi alamah niyabah. Ingat ya, jangan dilupakan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuma sekadar refresh saja. Kemudian kata yusalluna. Nah, yusalluna ini bukan isim, tetapi dia fi'il. Kalau teman-teman lihat, ini ada kata waw dan nun. Berarti dia ini yattasil bi akhirihi syai'un. Bagaimana cara mengi'rabnya? Alamatu raf'ihi thubutun nun. Yang nanti akan kita bahas lebih banyak di materi atau si subbabnya ini, subbabnya dia sendiri. Tetapi saya spill dikit aja. Alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhammah li'annahu af'alul khamsah. Gitu. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-waw. Kalau jamak mudzakkar salim, waw ini sebagai alamatu raf'ihi. Kalau di af'alul khamsah atau alladzi yattasil bi akhiri syai'un, wawnya ini sebagai fa'il. Fa'ilnya tidak disembunyikan, tetapi waw. Sedangkan nunnya ini sebagai alamah rafa'. Kalau ini alamah rafa'nya waw, nunnya sebagai nun aiwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Sedangkan ini nunnya menjadi alamah rafa'. Wawnya adalah fa'il. Mengenai pembahasan ini bisa kita perlebar lagi di pembahasan af'alul khamsah nanti. Oke? Itu i'rabnya. Kemudian i'rab yang kedua. Baca bareng-bareng. Yusalli al-muslimuna fil masjid. Baca bareng-bareng. Yusalli fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Nah, ini sudah kita bahas dalam pembagian i'rab. Ini masuknya ke i'rab taqdiri, bukan i'rab lafzi. Akan tetapi i'rab taqdiri termasuk alamah asliyah. Kemudian fa'ilnya al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Fi harfu jarrin al-masjidi ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi konsepnya seperti ini. Alamah niyabah itu ada karena ketidakmampuan dari alamah asliyah. Yang dimana alamah niyabah ini adalah perwakilan atau perwujudan dari alamah asliyah tersebut. Oleh karenanya, sudah dipetakan sama musannif di mana saja kata-kata tersebut tidak menggunakan alamah asliyah. Jadi bisa kita pahami di sini, selain yang 4 ini, selain yang i'rab taqdiri dan juga selain yang i'rab mahalli, maka itu disebut dengan alamah niyabah. Yang pertama kita temukan di jamak mudzakkar salim, yang kedua di asmaul khamsah. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan dhammah untuk menjadi alamah rafa' di jamak mudzakkar salim. Oleh karenanya diwakililah dia dengan menggunakan waw. Begitu pula logika ini digunakan pada alamah niyabah yang lain. Contoh al-alif dan juga an-nun dan juga alamah niyabah yang lain. Jadi teman-teman, logikanya dibentuk dari situ ya. Alamah niyabah itu ada karena ketidakmampuan alamah asliyah menjadi alamah dari tempat tersebut. Contohnya tempat tersebut itu apa? Di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, di kedua tempat ini tidak mungkin menggunakan dhammah. Kenapa? Karena tidak mampu. Oleh karenanya diwakililah dia dengan waw. Kaidah dasar ini kita bawa kepada alamah niyabah yang lain. Nanti kita akan bertemu dengan alif, nanti kita akan bertemu dengan nun. Saya harap teman-teman mencatat dan membawa kaidah ini kepada konsep yang lain. Oke? Bisa difahami ya? Oleh karenanya, ketika kita mengi'rab, kita sudah sama-sama nyambung. Oh, ini toh i'rab Arabnya. Ini toh cara jelasinnya dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti apa?
alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'u mudzakaris salim. Kan kalau kita jelaskan pakai bahasa Indonesia, maka terjemahnya seperti ini kira-kira. Al-muslimuna itu adalah mubtada. Kata al-muslimuna itu marfu, amilnya apa? Amil maknawi. Apa amil maknawinya? Ibtida. Kemudian dia rofa nih, tadi dikatakan dia rofa nih. Apa alamah rofaknya? Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya menggunakan waw sebagai pengganti. Waw ini sebagai pengganti dari alamah asliyah, yaitu apa? Dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakaris salim. Gitu konsepnya. Oke, bisa dipahami ya? Yang kedua, kita lanjutkan pada contoh al-asma'ul khamsah. Baca bareng-bareng contohnya. 1, 2, 3. Dhahaba akhuka ilal masjidi. I'rab bareng-bareng. Dhahaba fi'lun madin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Akhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu asma'ul khamsah wa huwa mudhafun. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ila harfu jarrin. Al-masjidi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, di sini kata aku dia menjadi fa'il. Harusnya kan di keadaan normal itu menggunakan dhammah. Akan tetapi karena ketidakmampuannya dhammah ini berlaku di asmaul khamsah, maka dia diwakilkan dengan al-wawu. Gitu. Paham ya? Ini i'rabnya. Saya harap teman-teman ya mulai menghafal juga sih i'rab-i'rab ini karena nanti akan berguna di contoh-contoh yang lain. Lanjut. Contoh kedua. Fuka ya bisun. Fuka ya bisun. I'rab bareng-bareng. Fu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu asma'ul khamsah wa huwa mudhafun. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yabisun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Limadha? Li'annahu ismul mufrad. Oke, bisa ditangkap ya. Jadi ini kata fu, ini bersambung dengan ka. Jadi ini idhofah. Maka apabila ada idhofah di awal jumlah, dia menjadi mubtada. Si mudhofnya ini menjadi mubtada. Si mudhof ilaihnya ini menjadi mudhof ilaih. Oleh karenanya yang di-i'rab sebagai mubtada bukan fuka, tetapi fu. Atau si mudhofnya. Oke? Contoh selanjutnya. Baca bareng-bareng. Aliyun dhu ilmin wasi'in. I'rab bareng-barang. Aliyun mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhu khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu asma'ul khamsah wa huwa mudhafun. Ilmin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wasi'in na'tun li ilmin wa na'tun tabi'un lil majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Oke, bisa difahami ya? Jadi ini dhu termasuk asmaul khamsah. Cara mengi'rabnya alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Logika tersebut sudah tersimpan di teman-teman nih di yang al-wawu. Nah, ketika kita beranjak pindah slide, maka logika tersebut dibayangkan atau diimajinasikan pada konsep selanjutnya, yaitu apa? Di al-alif. Nah, oleh karenanya, saya minta teman-teman memahami video-video ini dengan baik. Kita lanjutkan
ke al-alif. Baca bareng-bareng. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassah. Adapun alif itu menjadi tanda bagi rafa hanya di tathniyatil asma atau yang biasa kita sebut dengan mutsanna. Kita lihat. Nah, di sini al-alif ini alamah niyabah. Alamah niyabah dari yang asliyah yaitu dhammah. Contohnya mana? Al-qittani yanamani fil quh. Yanamul qittani fil quh. Nah, gitu. Apa i'rabnya? Kita i'rab bareng-bareng. Baca dulu. 1, 2, 3. Al-qittani yanamani fil quh. I'rab bareng-bareng. Al-qittani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah li'annahu mutsanna wan nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi. Yanamani fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammah li'annahu af'alul khamsah. Al-alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi harfu jarrin al-kuh ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu min yanamani fil kuh fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi kata al-qittan ini dia tasniyah, 2 kucing sedang tidur. Nah, mubtada itu kan rofa. Tanda rofa yang paling sering dikenal atau yang asli adalah dhammah. Akan tetapi karena ketidakmampuan dhammah tersebut di tasniyah atau di musanna, maka diwakilkanlah dengan menggunakan alif. Makanya kita mengatakan ketika meng-i'rab alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah li'annahu musanna. Dan jangan lupa meng-i'rab itu adalah perwakilan atau kesimpulan atau penyederhanaan dari penjelasan seorang pengajar yang sangat panjang. Maka disusunlah i'rab ini untuk menyimpulkan apa penjelasan dari seorang pengajar tersebut. Bisa. Paham ya? Lanjut, contoh yang kedua. Yanamul qittani fil quh. Baca bareng-bareng. Yanamul qittani fil quh. Baca i'rabnya. Yanamu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Limadha? Li'annahu fi'lun mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Al-qittani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammah li'annahu musanna wan nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi. Fi harfu jarrin al-kuhi ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Maka kata al-qittan ini adalah fa'il dari kata yanamu. Harusnya dia menggunakan dhammah, akan tetapi karena ketidakmampuan dhammah di tasniyah atau di musanna, diwakilkanlah dengan menggunakan alif. Maka huruf alif ini adalah pengganti dari dhammah. Oke ya, paham? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya.